Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah minggu kita pada tanggal 12 Januari 2025 diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25 dengan tema diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Ayat 14 sampai 16, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17 sampai 19, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Ayat 20-23, tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Ayat 24-25, jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan panggilan dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14-25, kita melihat bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes diutus ke Samaria untuk memastikan pekerjaan Tuhan terus berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Peristiwa ini menggambarkan pentingnya misi yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang lain. Hari ini, mari kita belajar dari kisah ini, bagaimana kita juga dipanggil untuk menjadi utusan Allah. 1. Latar belakang pertobatan di Samaria. Di bagian sebelumnya, kita membaca bagaimana Filipus memberitakan Injil di Samaria. Banyak orang percaya dan menerima baptisan. Namun, pekerjaan Roh Kudus belum sepenuhnya nyata hingga Rasul Petrus dan Yohanes datang. Ini menunjukkan bahwa pelayanan memberitakan firman tidak dapat dilakukan sendiri. Itu membutuhkan komunitas tubuh Kristus. Sahabatku, kota Samaria, sebuah wilayah yang sebelumnya dianggap rendah oleh orang Yahudi, kini menjadi ladang misi. Ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan tidak terbatas pada budaya atau bangsa tertentu. Allah memanggil kita untuk menjangkau mereka yang mungkin kita akan abaikan atau anggap berbeda. 2. Kuasa Roh Kudus dalam memberitakan firman. Ketika Petrus dan Yohanes tiba, mereka mendoakan orang-orang di Samaria agar menerima Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus adalah tanda bahwa Allah benar-benar bekerja di antara mereka. Ini juga mengajarkan kita bahwa pemberitaan firman tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga harus disertai kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, pemberitaan kita akan hampa dan tidak membawa perubahan. Namun, dalam perikop ini, kita juga melihat contoh negatif dari Simon, seorang mantan penyihir yang baru bertobat. Dia mencoba membeli kuasa Roh Kudus dengan uang. Tindakan Simon mengingatkan kita bahwa panggilan memberitakan firman Tuhan tidak boleh dikaitkan dengan ambisi pribadi atau kepentingan duniawi. Pemberitaan firman adalah tugas suci
yang harus dilakukan dengan motivasi murni. 3. Teguran kepada Simon. Pentingnya hati yang murni. Petrus memberikan teguran keras kepada Simon. Dia berkata, "Semoga uangmu binasa bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat memperoleh karunia Allah dengan uang." Sahabatku, teguran ini mengingatkan kita bahwa pelayanan Tuhan tidak dapat diperlakukan sebagai bisnis atau alat untuk keuntungan pribadi. Petrus melanjutkan dengan mengatakan bahwa hati Simon tidak lurus di hadapan Allah dan mendorongnya untuk bertobat. Pesan ini relevan bagi kita hari ini, karena setiap orang yang terlibat dalam pelayanan harus menjaga hati mereka agar tetap murni. Jika ada ambisi pribadi, iri hati, atau kebanggaan, kita harus segera bertobat seperti yang disarankan Petrus kepada Simon. Selanjutnya, Simon akhirnya meminta Petrus untuk berdoa baginya agar ia tidak mengalami hukuman. Meskipun kisah ini tidak memberikan detail lebih lanjut, ini menunjukkan bahwa Simon sadar akan kesalahannya dan ingin mencari pemulihan. Aplikasi untuk kehidupan kita. 1. Menerima panggilan untuk diutus. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi utusan Injil. Ini bukan tugas eksklusif para pendeta atau penginjil. Kita semua memiliki lingkup pengaruh di mana kita dapat memberitakan firman Tuhan, baik di keluarga, tempat kerja, atau komunitas. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita siap untuk menjawab panggilan itu? 2. Mengandalkan Roh Kudus. Seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan. Berdoalah sebelum berbicara, minta hikmat, dan biarkan Roh Kudus bekerja melalui Anda. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan atau pengetahuan kita sendiri. 3. Menjaga hati tetap murni. Pelayanan yang sejati memerlukan hati yang murni dan motivasi yang benar. Jangan sampai ambisi pribadi atau keinginan duniawi mencemari pelayanan kita. Selalu periksa hati Anda dan bertobat jika ada hal yang salah. Sebab pelayanan yang dilakukan dengan hati yang murni akan menghasilkan buah yang kekal. Kesimpulan, saudara-saudari yang terkasih, kita semua diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan penuh keberanian, mengandalkan Roh Kudus, dan menjaga hati kita tetap murni. Semoga kisah Petrus, Yohanes, dan orang-orang Samaria ini menginspirasi kita untuk setia dalam menjalankan tugas mulia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.